Halo warga Green Mansion, tentunya kita semua udah tahu ya bahwa sebentar lagi kita akan ada pemilihan untuk CAKEP, calon ketua pengelola periode 2023 sampai 2028. Nah, saat ini saya Sandi sedang bersama CAKEP nomor urut 1, yaitu Ko Teddy. Nah, sebelumnya nih mungkin banyak warga Green Mansion yang belum tahu siapa sih Ko Teddy ini. Nah, sebelum itu makanya kita akan berkenalan dulu. Nah, langsung Ko Teddy nih, teman-teman yang belum tahu nih, para warga Green Mansion yang belum tahu, pengen tahu siapa sih Teddy Tistiawan itu, mungkin boleh perkenalkan dirinya kok? Oke, sebelumnya saya mau thank you nih Sandi ya, udah jauh-jauh datang ke sini mau interview saya katanya dadakan. Jadi ya udah, ini kita bikin dadakan juga nih kayak tahu bulat. Jadi kalau menurut kalau saya sendiri, saya namanya Teddy, orang tahu saya namanya Teddy T ya. Saya bergerak banyak di bidang perbankan, profesional dan juga startup entrepreneur. Umur 43 tahun, lahir di Jakarta, punya anak 3, cowok semua. Kemudian saya tinggal di Green Mansion sudah kurang lebih dari tahun 2012 ya, jadi sekitar 11 tahunan lah ya di sini. Oke, jadi Ko Teddy ini dulu tetangga saya, jadi pas di seberang rumah. Nah, sekarang dia pindah ke komplek yang tetap di Green Mansion tapi diganti gang. Nah, sekarang kan kita udah lihat nih bahwa Ko Teddy ini latar belakang seperti apa. Nah, saya juga pengen tahu nih, Ko Teddy saat ini kesibukannya tuh apa aja sih? Kesibukan ya, jadi sebenarnya setelah pas pandemi kemarin, saya sempat kerja terakhir sebagai direktur di MNC Bank, jadi direktur digital business. Tapi semenjak pas COVID selesai ini, saya balik lagi untuk mengerjain startup lagi. Jadi kita lagi ada develop satu application yang akan seru banget lah. Ini nama company-nya Urus. Jadi saya juga awal tahun kemarin sempat ambil ruko di sini dan udah bertekad untuk bikin startup ini besutannya di ruko Green Mansion ini. Wow, berarti ini Ko Teddy betul-betul rumah Green Mansion, kantor di Green Mansion ya. Nah, kan nih Ko Teddy udah 11 tahun di Green Mansion. Dulu kan waktu kita tinggal pertama di sini, kita ingat ya Ko Teddy ya, dulu yang mengelola ini itu dari Agung Sedayu. Betul. Nah, kan Ko Teddy mengalami saat transisi dari Agung Sedayu yang handle ke warga, dan Ko Teddy salah satu yang ikut terjun dalam transisi itu. Mungkin boleh cerita sedikit kok waktu proses transisi tersebut? Ya, kalau saya nggak salah ingat itu memang terjadi tahun 2015 ya. 2015 kita warga diberitahu bahwa Agung Sedayu mau istilahnya mau mengalihkan ke warga ya, pembentukan RT RW dan juga pengelolaan. Nah, at that time saya terus terang lumayan worried. Karena apa? Karena to be honest, saya takut bahwa nanti dikelola sama warga ini kualitasnya bisa turun gitu ya. Dan juga kan kita punya tempat tinggal di sini. Jadi asetnya ya di sini gitu kan. Jadi kita mesti gimana caranya untuk menjaga nilai aset kita, jangan sampai berantakan. Kita lihat ya, banyak sekali komplek-komplek di luar sana yang ketika ditinggalin sama pengelola, ambil cerita Green Garden lah misalnya gitu ya, itu udah berantakan setelah itu ketika si pengelolanya itu tidak involve lagi dalam situ. Nah, my biggest worry last time tahun 2015 adalah seperti itu. Jadi saya pikir, wah ini kalau misalnya nggak ada orang yang mau angkat tangan dan juga mau involve, bisa gawat ini gitu kan. Dan at that time kita diinfokan bahwa Agung Sedayu itu quote unquote rugi untuk lakukan pengelolaan di Green Mansion. Makanya mereka istilahnya menyerah lah gitu ya. Nah, kita jadi worry kan, waduh ini gimana nih gitu kan, apa yang akan terjadi dengan rumah kita, apakah nanti dia keluar terus gitu nanti tamannya berantakan, kemudian apakah nanti akan banjir, apakah nanti kita satpam bisa kurang gitu. Itu hal-hal itu yang menghantui kita punya hati. Jadi akhirnya saya bilang ya udah deh, saya volunteer deh, saya pengen ikut serta dalam tim transisi. Jadi kalau saya ingat itu tuh ada 9 orang lah yang actually volunteer, masih juga teman-teman ada yang udah tinggal udah tidak tinggal di Green Mansion, ada juga yang masih ada gitu ya. Nah, at that time kontribusi saya lebih banyak karena saya di bagian finance ya. Kontribusi saya lebih banyak di bidang budgeting dan juga pendraftan tata tertib ya at that time gitu kan.
Tapi memang setelah saya udah berikan formula-formula, jadi Bapak Ibu, dulu IPL di Green Mansion itu tuh berantakan. Pasti banyak janjinya lah antara si developer dengan si penghuni. Jadi mungkin antara tetangga itu bisa bayar IPL-nya beda-beda gitu. Nah itu yang kita coba seragamkan, sebisa mungkin kita berlaku adil ya. Jadi yang punya tanah lebih besar, of course dia akan bayar lebih banyak. Kemudian kita juga dengar juga warga, oh kalau di HUK bagaimana? Akhirnya kita kasih diskon juga kalau di HUK gitu kan. Karena tanah yang dibangun mungkin tidak sebesar yang di badan gitu. Jadi memang kita mendengar warga inputnya apa dan akhirnya memang dapat satu formula walaupun itu nggak perfect, tapi minimal itu it works until today ya. Gitu. Oke, berarti ini Ko Teddy dari waktu transisi pun udah mengelola mengenai budgeting. Terus kan tapi Ko Teddy nggak terjun lagi ya setelah itu ya? Ya, memang tahun 2015 itu tuh tahun saya bikin startup. Ya, jadi memang sibuk sekali. Saya nggak ada waktu lah untuk basically involved di itu ya di pengelolaan. Nah, ini pas banget. Jadi ada pertanyaan juga yang kemarin bertanya ke saya gitu. Kira-kira Ko Teddy kan sekarang ini sibuk nih, sempet nggak sih buat bisa melayani sebagai ketua pengelola ke warga GM? Jangan-jangan pas dia udah jadi ketua pengelola kita cari susah. Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya, nggak mungkin ya, karena saya ya berkantornya di Green Mansion juga. Kalau Bapak Ibu tahu ruko yang di pojok tuh di Green Mansion itu tahun lalu saya sempat ambil dari pemilik sebelumnya dan kita berkantor di sini. Jadi almost anytime you can contact me, right? Dan juga pemikiran-pemikiran yang saya sudah punya dari dulu sebenarnya itu bisa kita implementasi gitu ya di sini sih. Oke, berarti tinggal datang ke kantor Ko Teddy selalu ya, ada ya. Minum kopi lah kita di bawah, siap. es krim ya kan. Nah, terus kan kemarin udah sempet vakum dari yang tim transisi. Terus kenapa sih? Apa alasan yang bikin Ko Teddy ini mau melayani lagi warga Green Mansion? Oke, kalau saya sih terus terang terpanggil ya untuk membuat komplek Green Mansion itu tuh lebih baik, ya, lebih baik. Karena kita tahu bahwa 6 tahun atau 7 tahun kemarin, basically kayak kita jalan di tempat lah, gitu ya. Kita jalan di tempat, kemudian improvement juga kelihatannya sangat minim, ya. Terus kemudian yang paling penting adalah professionalism. Kalau menurut saya itu yang selama 7 tahun itu tidak terbentuk. Nah ini yang saya mau coba untuk kalau saya dipilih gitu ya, saya mau coba untuk membuat ini lebih profesional dan lebih tertib dan lebih aman dan lebih baik tentunya gitu ya. Dan juga mungkin salah satu plus point saya adalah karena saya ini kuatnya di teknologi ya di digital, saya mau coba konsep yang namanya smart living concept gitu ya. Smart harmony living concept. Jadinya kalau di semua lini sebenarnya even sampai di Jakarta, Jaklingko, even perpanjang STNK, mau apapun sekarang tuh semuanya udah ada aplikasi. Jadi kita mau bikin akte lahir pun sekarang semuanya pakai aplikasi, ini zamannya digital udah. Nah, saya mau coba nih, apakah kita nih di komplek ini itu bisa dilayani secara digital juga, gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang kadang-kadang sibuk gitu ya, pengen komplain atau pengen bayar IPL, nggak punya waktu, mesti datangnya jam 9 sampai jam setengah 5 malah even 16:30 untuk datang, untuk ngecek. Saya rasa itu hal-hal administrasi yang seperti itu tuh kita bisa coba minimalisir dengan adanya digital. Tapi nggak usah jauh-jauh sampai digital dulu deh. Komplek kita ini itu semuanya masih dilakukan manual. Ya, makanya yang selalu diresahkan oleh warga itu adalah, boleh dong kami dilihat laporan keuangannya, gitu kan. Saya rasa kalau saya jadi pengelola, mungkin bukannya saya nggak mau kasih, mungkin susah untuk saya produksi gitu ya, karena memang belum ada sistemnya. Betul. Dan juga kalau memang belum ada sistemnya, ya susah kita untuk memberikan satu laporan kan, gitu kan. Nggak ada software accountingnya, nggak ada apanya, nggak ada coaknya dan lain-lain sebagainya.
Nah ini yang kita coba mau beresin dulu lah di depan. Jadi semuanya itu terrecord dengan baik, ada sistemnya proper gitu ya. Dan jadi kalau lagi diminta pertanggungjawaban, at that second juga kita bisa keluarin, gitu. Nggak usah tunggu 3 bulan. At that second kita bisa keluarin. Dan semuanya transparan. Dan saya maunya semuanya ini teraudit dengan baik. Accountability jelas. Karena saya orang profesional banget ya. Saya udah bikin startup saya sampai IPO dalam waktu 5 tahun. Saya rasa itu nggak main-main gitu ya. Karena memang saya datang dari corporate background. Hal-hal tentang accountability itu penting. GCG juga penting. Ya, jadi policy itu mesti ada. Jadi nggak seperti saya juga dengar ada beberapa komplain. Oh si ini begini, decision-nya nggak benar. Saya rasa harusnya yang kayak gitu dilakukan dengan tata tertib. Jadi ada semacam payung hukumnya lah gitu, kayak gitu. Minimal kurang lebih begitu. Dan kemarin Ko Teddy juga udah sempat ngirimin ke saya. Jadi dia udah sempat ngebuat website khusus Green Mansion ya, Ko. Iya. Nah, jadi ini masih baru banget. Jadi masih nanti bakal diperbaiki dan bagaimana ke depannya juga ntar kita akan perbaiki lagi. Tapi kalau buat yang pengen masuk ke websitenya udah bisa kok. Saat ini kita udah naikin, udah URL-nya namanya www.greenmansion.org. Oke, tinggal jadi tulis di sini nanti ya www.greenmansion.org. Nah, nanti di situ akan menjadi satu integrated platform ya. Dari kita punya social media, kita punya let's say interaksi warga, dan juga kalau misalnya let's say kita digitalisasi lah semuanya. Kayak misalnya mau booking mau booking lapangan basket gitu kan. Kalau sekarang kan berebut-berebutan gitu kan. Siapa duluan misalnya, nanti kita bikin di dalam situ misalnya. Ya kan, supaya tidak ada lagi maksudnya iri-irian atau misalnya si ini booking duluan akhirnya nggak jadi dan segala macam. Jadi sebenarnya itu banyak sekali yang kita bisa lakukan gitu. Dan saya sebenarnya very excited kalau saya bisa ikut berkontribusi ya. Karena ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya kalau orang tanya, ngapain sih Ted kamu capek-capek gitu? Enggak, ya saya mau bahwa kompleks saya ini ya salah satu yang terbaik gitu loh, ya kan, di Jakarta. Apalagi ada smart living konsep kayak gini, kan keren kan kalau misalnya kompleks kecil-kecil gini tiba-tiba keren gitu loh, ya kan? Ya nggak sih, investasi kita juga pasti akan jauh lebih baik malah gitu kan. Harga rumah kita mungkin per meternya sekarang 28 juta, karena habis kita kelola dengan baik bisa 38 juta kan, puji Tuhan ya, bener nggak? Gitu. Oke, nah supaya videonya nggak kepanjangan, mungkin untuk episode pertama ini kita stop di sini. Nanti untuk episode kedua kita akan kulik lagi nih, apa aja sih yang jadi rencananya Ko Teddy untuk Green Mansion supaya jadi lebih baik lagi. Apa visi misinya kita akan kulik di episode 2. Paling sampai situ aja kok. Kita sampai ketemu di episode 2. Thank you. Bye-bye semuanya. Thank you.